Shalom jemaat Tuhan, dalam Matius 24 ayat 14 dikatakan, dan Injil Kerajaan akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Bersyukur kita sudah memasuki bulan September, bulan misi. Sehati menuntaskan amanat agung. Tema inilah yang diusung di bulan misi ini. Dan mari kita dukung dan doakan pertemuan misi raya DSCM Indonesia pada tanggal 20 sampai 22 September 2022 nanti. Masih di Request 12 Radio Sejahtera di sejahterafm.id. Keluarga Sejahtera yang mau bergabung bisa langsung telepon, WhatsApp call di 081 33460 8888. Request 12 adalah ruangnya Keluarga Sejahtera untuk request pujian apa yang sangat memberkati dan bisa didengarkan saat ini juga, dan juga tentunya bisa dinikmati dengan Keluarga Sejahtera yang berada di tempat lain. Iya loh Mbak Esti, kenapa ya sekarang radio kita tuh kok gak bisa didengerin lewat radio analog ya? Nah sekarang Radio Sejahtera bisa didengarkan melalui streaming, caranya sangat mudah. Ke Play Store, kemudian tulis Sejahtera spasi FM dan install. Kemudian kalau sudah mendapatkan aplikasinya, tinggal klik play dan kita mendengarkan Radio Sejahtera sepanjang hari. Tapi saudara pun tidak berubah. Dengarkan terus Radio Sejahtera. Para wanita jangan lewatkan untuk mengikuti ibadah WBI Maria Marta Ministry pada hari Jumat 16 September 2022 pukul 16.30 di Aula CPM Jalan Terusan Kesatrian 1 Malang bersama Ibu Gembala Ibu Mike Sylvia Dharma dengan tema Sehati Menuntaskan Amanat Agung. Penyerahan anak akan diadakan Minggu 25 September 2022 pukul 9 di Aula CPM. Pendaftaran melalui Sekretariat Gereja atau PDM Yohanes Bakhtiar sampai 22 September 2022. Itulah jemaat Tuhan informasi yang dapat kami bagikan. Indonesia pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Salam sehat, semangat, sukacita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Selamat datang di dalam ibadah di Gedung Diaspora Sejahtera. Mari kita awali ibadah ini dengan membacakan firman dan mengawali dengan doa. Kita perkatakan firman bersama-sama di dalam Roma 1 ayat 16. Roma 1 ayat 16 berbunyi demikian. Mohon maaf. Mari kita berdiri bersama-sama untuk menghormati firman Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang di dalam surga, Allah yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penyelamat dan penebus dosa kami. Kami bersyukur Bapa atas kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga saat ini Tuhan kami boleh datang menghampiri tahta-Mu yang kudus. Kuduskan hati dan pikiran kami, seluruh kehidupan kami, sehingga kami layak untuk menghadap kehadirat-Mu. Bapa, mohon urapan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, melawat seluruh jemaat-Mu, melawat seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani ibadah ini Tuhan. Kami serahkan seluruh ibadah ini dari awal hingga akhir di dalam berkat Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Shalom. Shalom. Haleluya. Mungkin kanan kiri Bapak Ibu masih kosong, tapi kita percaya bahwa Roh Kudus berkarya dalam setiap hati kita. Amin. Mari kita bersyukur kepada Dia. Tinggikan Dia di atas segala-galanya. Glory, haleluya. Bersyukur buat kasih setia-Mu Tuhan. Bersyukur buat anugerah. Bersyukur padamu
segala-galanya. Glory. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, Tuhan.
kita semua adalah dipilih oleh Tuhan. Amin. Amin. Untuk memberitakan perbuatan yang ajaib. Sekarang saatnya kita bangkit. Nyatakan kepada dunia, Yesus adalah Tuhan. Amin. Glory. Maju yang Allah. Oleh kemuliaan bagi Tuhan. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Putuslah Raja yang berkuasa telah diberikan bagi kita. Kerajaannya tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Mari umat pilihan Allah, lebih semangat lagi memuji memuliakan Tuhan. Kita berdiri dengan kuasa, sebab Roh yang dahsyat beserta kita. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Putuslah Raja yang berkuasa telah diberikan bagi kita. Kerajaannya tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Sekarang sahaja bangkit nyatakan nama yang besar, Yesuslah Tuhan. Sekarang sahaja bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Yang berkuasa telah diberikan bagi kita. Kerajaannya tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tepuk tangan buat Raja pemenang Yesus Amin. Kristus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu kasih Tuhan. Dan kita akan mendengarkan pesan dari Bapak Gembala. Shalom saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus Yesus Tuhan. Semua jemaat DSM yang diberkati oleh Tuhan. Saya sampaikan selamat datang beribadah pada saat hari ini. Percayalah bahwa Tuhan Allah kita, Yesus Kristus, adalah Tuhan yang penuh kasih dan setia. Bahkan kasih dan setianya itu untuk selama-lamanya. Patutlah kita semuanya menaruh pengharapan hanya kepada Dia. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, ini adalah bulan September,
di mana kita sedang diingatkan tentang pentingnya misi. Misi untuk memberitakan kabar baik, misi untuk menjangkau jiwa-jiwa, misi untuk menjadi saksi dan alat Tuhan. Dan inilah saatnya kita untuk melakukannya. Kita tidak hanya memikirkan dan membawa persoalan-persoalan kita pribadi kepada Tuhan, tetapi kita harus menyamakan frekuensi dan kerinduan Tuhan, di mana kerinduan Tuhan adalah menghendaki semua orang diselamatkan. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, mari pada saat ini saya ingin mengajak, saya ada beberapa catatan untuk kegerakan misi di akhir zaman. Untuk kita semuanya sehati menuntaskan amanat agung. Firman-Nya terambil dari Filipi pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, ini yang sesungguhnya kita harus mengerti, bahwa tugas penginjilan, tugas pemberitaan kabar baik, bahwa kegerakan misi bukan hanya tugas daripada hamba Tuhan, para penginjil, mereka yang ada di ladang Tuhan, tetapi sebenarnya kegerakan misi, amanat agung adalah tugas daripada gereja Tuhan. Maka catatan saya untuk saudara, kegerakan misi untuk sehati menuntaskan amanat agung ini harus menjadi kehidupan kita. Pertama dengan membangun kebersamaan potensi yang kita bangun, seperti apa yang tertulis dalam ayat pertama dan ayat yang kedua tadi, di mana kita harus saling menerima dan saling memberi untuk 5 hal yang mendasar, yaitu nasihat, penghiburan kasih, persekutuan roh, kasih mesra, dan belas kasihan. Yang kedua, catatan saya untuk saudara yang harus kita lakukan sebagai gereja Tuhan, yang bukan hanya pekerjaan misi, menuntaskan amanat agung adalah tugas hamba Tuhan, tetapi sekali lagi adalah tugas gerejanya. Keputusan lain yang lebih utama daripada kehidupan ini untuk kita bisa bergerak dan potensi itu akan muncul, yaitu kita harus mengambil sikap untuk menyatakan bahwa yang lain lebih utama daripada diri kita sendiri. Seperti apa yang sudah tertulis dalam ayat ketiga dan yang keempat, hal itu akan muncul sebagai penggerak yang muncul dari dalam hati kita. Saudaraku yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, sedangkan yang ketiga adalah, ini adalah aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari, yang sesungguhnya dituntut oleh Tuhan Yesus untuk kita bisa menjadi serupa dengan Dia. Dalam hal apa? Dalam hati, pikiran, perasaan, dan tindakan perbuatan kita serupa dengan Kristus. Hidup kita adalah hidup dalam kerendahan hati dan berani mengosongkan diri, tidak mempertahankan keberadaan kita, dan kita bisa menerima seorang akan yang lain. Kita menjalani kehidupan dalam satu kasih, satu persekutuan yang indah, dan ini merupakan satu kehidupan yang bisa menjadi saksi bagi dunia. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, dan yang terakhir, yang keempat adalah kita jalani semua itu. Apa yang kita putuskan, apa yang sudah kita mengerti, untuk kita bisa menjadi saksi bersama sebagai gereja Tuhan.
untuk kita jalani dalam ketekunan dan ketaatan. Dan demikianlah yang Tuhan harapkan. Sebagaimana kita sebagai gereja Tuhan, sebagai satu keluarga, kita harus sepakat sehati, satu jiwa, satu tujuan. Untuk kita sekalian bisa hidup dalam satu keluarga, menjadi saksi bagi dunia ini. Tuhan Yesus memberkati semua saudara. Amin. Haleluya. Tetap setia sampai akhir, sampai kita mendapatkan mahkota kehidupan. Terima kasih. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari semua saya untuk Bapak Ibu kan bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan dengan sungguh, tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batin-Ku lenyap, tetaplah Tuhanku selamanya. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota sampai ku dapat mahkota
kasih Tuhan. Benar Tuhan, kami mau setia Tuhan. Kami mau taat lebih lagi Tuhan. Kami mau setia dalam pengiringan akan Engkau Tuhan, sampai kami memperoleh mahkota kehidupan itu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau Allah yang layak kami tinggikan, Engkau Allah yang layak kami muliakan Tuhan. Engkau Allah yang besar Tuhan, tidak ada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur di kesempatan yang indah ini kami boleh hadir di tempat ini Tuhan, untuk berbakti, untuk memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, dan semuanya boleh berkenan di hati-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar kami hendak bersama-sama belajar sebagian akan firman-Mu Tuhan. Lembutkanlah tanah hati kami Tuhan. Biarlah benih firman yang ditabur ini Tuhan boleh berakar, boleh bertumbuh, boleh berbuah lebat di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kehidupan kami boleh berdampak, dan pada akhirnya hanya untuk mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kuasai ruangan ini, terlebih ruangan hati kami Tuhan. Kami yakin dan percaya ada lawatan-Mu yang luar biasa di pagi yang indah ini Tuhan. Ada Roh Kudus-Mu yang bekerja di tempat ini melawat kami semua Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan ada kuasa-Mu, ada Roh Kudus-Mu yang memimpin seluruh rangkaian ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Bapa, semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu semua, baik yang mengikuti ibadah secara onsite saat ini dan mengikuti ibadah lewat YouTube maupun streaming lewat Radio Sejahtera. Salam sehat, semangat, sukacita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Firman Tuhan saya beri judul Memberitakan Injil. Bapak Ibu, kita masuk bulan September, tidak serasa waktu ini berjalan begitu cepat. Bapak Ibu, kita masuk bulan September. Nah, bulan September ini kita memasuki bulan yang namanya bulan misi, Bapak Ibu. Mengingatkan setiap kita, setiap orang percaya, itu bahwa kita sebagai orang percaya, kita ini harus memberitakan Injil, memberitakan kabar baik ini. Bapak Ibu, di luar pekerjaan resmi kita secara sehari-hari, sebagai orang percaya, kita punya pekerjaan yang wajib, yaitu memberitakan Injil. Mungkin banyak di antara kita ini berpikir, memberitakan Injil itu tugas para pendeta saja. Memberitakan Injil itu tugas para hamba Tuhan. Memberitakan Injil itu tugas para aktivis mungkin. Memberitakan Injil itu tugas para evangelis. Memberitakan Injil tugas para misionaris. Lah, pemahaman ini tidak seluruhnya benar. Ketika kita ini menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi, sebagai juru selamat pribadi kita, secara otomatis Bapak Ibu, kita ini adalah sebagai murid Kristus. Dan sebagai murid Kristus, kita punya kewajiban untuk memberitakan Injil kerajaan Allah di muka bumi ini. Amin, Bapak Ibu. Bapak Ibu, dalam Matius 9 ayat 35 saya bacakan saja. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Bapak Ibu, demikian pula para murid Kristus, dia meniru gurunya, sang guru agungnya, dia pun memberitakan Injil. Bapak Ibu, jadi memberitakan Injil ini tugas kita sebagai orang percaya, tugas kita sebagai murid Kristus, dimanapun juga kita berada, waktunya baik atau tidak baik, kapanpun kita harus tetap memberitakan Injil. Mungkin melalui kehidupan kita, cara hidup kita sebagai orang percaya, Bapak Ibu, kita ini orang yang berbeda dengan orang dunia, kita warga kerajaan Allah. Bapak Ibu, kita menunjukkan identitas kita di antara saudara-saudara kita di sekitar kita. Melalui kehidupan kita, kita harus memberitakan kabar baik atau Injil. Bapak Ibu, melalui kehidupan kita, orang bisa melihat
bahwa kita berbeda dengan orang kebanyakan, Bapak Ibu. Melalui kehidupan kita pun orang bisa diselamatkan, Bapak Ibu. Jadi hari ini kita akan belajar bersama-sama mengapa kita ini harus memberitakan Injil. Yang pertama, Bapak Ibu, karena semua manusia itu butuh yang namanya keselamatan. 1 Korintus 9 ayat 19 sampai 23 saya bacakan Bapak Ibu. 1 Korintus 9 ayat 19 sampai 23. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku seperti seorang Yahudi supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. 21, bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku dapat mungkin sedapat mungkin memenangkan beberapa orang di antara mereka. 23, segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Bapak Ibu, salah satu Injil ini diberitakan, yaitu supaya semua manusia berdosa ini bisa diselamatkan. Bapak Ibu, semua manusia di bumi ini berdosa. Oleh sebab itu, manusia perlu yang namanya keselamatan yang pasti. Dan kita tahu bahwa keselamatan yang pasti hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, tujuan pemberitaan Injil adalah supaya kita memenangkan sebanyak mungkin orang berdosa bagi Kristus. Ayat yang kita baca tadi itu, Bapak Ibu, ada dikatakan supaya aku dapat memenangkan, supaya aku dapat menyelamatkan. Itu diulang-ulang sampai kurang lebih 6 kali. Ini merupakan penekanan dari Rasul Paulus supaya penginjilan itu bisa berjalan dan banyak orang yang diselamatkan. Kalau kita lihat Roma 3 ayat 23, di situ dikatakan karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kemudian ada lagi Roma 6:23, sebab upah dosa ini adalah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu, selain itu Injil itu adalah kekuatan Allah yang dapat menyelamatkan setiap orang yang percaya. Bapak Ibu, manusia dengan daya upayanya, dengan kepandaiannya, dengan kekuatannya, dengan kemampuannya, dengan pengetahuannya, tidak mungkin bisa menggapai Allah yang begitu tinggi, Allah yang begitu mulia, Allah yang begitu maha besar. Ya, salah satunya, Bapak Ibu, salah satu jalan, Allah lah yang berinisiatif. Dia datang ke dunia, berinkarnasi sebagai manusia dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Kemudian dia berkorban, mati di atas kayu salib, mencurahkan darahnya. Kemudian mati, bangkit pada hari yang ketiga. Kemudian naik lagi ke surga, kembali ke tempat asalnya dan menyediakan tempat bagi kita. Kemudian tidak hanya begitu saja, kemudian mengutus Roh Kudusnya untuk sebagai penolong bagi kita semua. Kita tidak ditinggalkan sebagai yatim piatu. Itu yang luar biasa karena kasih Allah kepada kita semua. Dengan kata lain, manusia itu membutuhkan yang namanya anugerah.
Manusia itu membutuhkan yang namanya pengampunan dosa. Manusia membutuhkan keselamatan yang pasti, Bapak Ibu. Dan itu semua hanya didapat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Dalam Kisah Rasul ayat yang keempat, ayat 12 katakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, selain di dalam Tuhan Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang dapat diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Bapak Ibu, Rasul Paulus memberikan teladan bagi kita, Bapak Ibu, bahwa dia punya pendirian, Bapak Ibu. Sebesar apapun, Bapak Ibu, perjuangannya, seberapapun harganya, ia rela membayarnya agar Injil ini diberitakan kepada orang berdosa, supaya orang berdosa itu diselamatkan, supaya orang berdosa juga memperoleh kasih Kristus. Ini yang menggerakkan Rasul Paulus, harusnya ini menjadi teladan buat kita semua. Bapak Ibu, ada seorang hamba Tuhan yang berkata, Bapak Ibu, ini ada seorang hamba Tuhan di sini namanya Hudson Taylor. Dia berkata, satu-satunya motivasi yang membuat kita ini mampu bertahan hingga akhir dalam pelayanan misi adalah karena kasih Kristus yang kita terima itu secara cuma-cuma dan tanpa syarat itu menggerakkan hati kita, menggerakkan pikiran kita untuk kita turut memberitakan Injil. Ini yang luar biasa Bapak Ibu, ini memotivasi kita. Ini yang memampukan kita untuk bisa menghadapi situasi apapun juga, tantangan apapun juga dalam kehidupan ini, ujian zaman apapun juga dalam memberitakan Injil. Bapak Ibu, mari di bulan misi ini kita teladani Tuhan Yesus, kita teladani murid-muridnya, beritakan kabar baik, beritakan Injil kepada orang-orang di sekitar kita, supaya orang-orang di sekitar kita pun memperoleh bagian keselamatan yang pasti di dalam Tuhan Yesus, dan terlebih terutama kita semua turut ambil bagian dalam menuntaskan amanat agung. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu, mengapa setiap kita harus memberitakan Injil? Setiap orang Kristen harus memberitakan Injil. Dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-16 dikatakan di situ, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Dikatakan dalam ayat ini, memberitakan Injil itu adalah suatu keharusan, itu adalah sesuatu hal yang mutlak bagi kita semua sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus. Artinya Bapak Ibu, memberitakan Injil ini bukan merupakan pilihan, bukan merupakan alternatif, tapi suatu keharusan, dan keputusan itu diambil melalui diri kita sendiri Bapak Ibu. Jadi suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, senang atau tidak senang, memberitakan Injil itu adalah kewajiban bagi setiap kita orang percaya. Bapak Ibu, di situ dikatakan bahwa Rasul Paulus kehidupannya itu berubah Bapak Ibu. Ketika dia pada awalnya dia seorang yang jahat, dia mengejar-ngejar anak Tuhan, mengejar-ngejar orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kemudian menyesahnya, membunuhnya, menganiaya. Tetapi setelah ketemu dengan Yesus, kehidupannya berubah 180 derajat. Dia mau menyerahkan diri sebagai alat untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah, dan Tuhan memakainya sebagai alatnya yang luar biasa. Ia menyadari bahwa kehidupannya dalam memberitakan Injil itu merupakan amanat agung Kristus. Mari kita baca Matius 28 ayat 19 sampai 20.
Dikatakan di situ Matius 28 ayat 19 sampai 20, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Bapak Ibu, dikatakan di situ ada kata pergilah, Bapak Ibu. Artinya menjadi orang Kristen, kita tidak hanya berdiam diri saja, tetapi pergi, Bapak Ibu. Tidak statis, tapi harus bergerak, harus dinamis, harus aktif, Bapak Ibu. Berorientasi keluar, Bapak Ibu. Tidak hanya mementingkan diri sendiri saja, tidak hanya untuk kebutuhan kita sendiri saja, tapi kita berorientasi keluar dari pikiran kita juga memikirkan orang lain, memikirkan orang-orang di sekitar kita, supaya mereka pun beroleh keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Kemudian kata keluar itu tidak hanya dalam lingkup gereja saja, Bapak Ibu, tetapi kita harus keluar juga, keluar dari lingkup gereja ini, supaya kita ini bisa menjangkau jiwa untuk bisa menyelamatkan orang yang belum percaya, supaya mereka pun bisa mendapat bagian keselamatan. Yang kedua kata, jadikan semua bangsa muridku. Bapak Ibu, Tuhan Yesus tidak hanya untuk satu golongan saja, Tuhan Yesus tidak hanya untuk satu bangsa saja. Dikatakan di situ, jadikan semua bangsa muridku. Tuhan Yesus tidak diskriminatif, Bapak Ibu, tapi menginginkan semua bangsa ini menjadi murid Tuhan. Makanya Alkitab ini diterjemahkan dalam berbagai bahasa di dunia ini, karena Injil untuk semua bangsa dan untuk semua bahasa. Bapak Ibu, kemudian ada kata ajarlah, Bapak Ibu. Ajarlah pengajaran-pengajaran yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebelum mengajar, kita harus belajar dulu, Bapak Ibu. Supaya kita mengajarkan sesuatu yang benar, supaya kita bisa mengajarkan sesuatu sesuai dengan firman Tuhan, bukan ajaran yang menyimpang, supaya kita bisa mengajar sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya mereka itu beroleh pengertian yang benar, dan akhirnya boleh menerima Tuhan sebagai juru selamat pribadinya. Kemudian yang terakhir ada kata, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Ada kata senantiasa di situ. Senantiasa itu akhirnya tidak ada akhirnya, terus menerus. Setiap orang percaya yang setia, yang turut memberitakan Injil, pasti diperlengkapi dengan Roh Kudus yang akan menuntunnya, yang akan menguatkan, yang akan memampukan dalam pemberitaan Injil. Amin, Bapak Ibu. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu, kita berkata, saya ini orang percaya yang baru, nanti aja memberitakan Injil. Tuhan menyebut apa Bapak Ibu? Bahwa kita ini terang dunia, kita ini garam dunia. Tuhan tidak berkata, kamu nanti akan menjadi terang dunia. Kamu bisa-bisa nantinya menjadi garam dunia. Tidak. Tapi Tuhan katakan kamu terang dunia, kamu garam dunia. Bapak Ibu, ketika kita ini pegang lilin, kemudian lilin itu dinyalakan. Apakah lilin itu nanti berjalan di tengah-tengah baru menyala terang? Tidak, Bapak Ibu. Ketika lilin itu dinyalakan, otomatis saat itu juga terang itu menyala. Mari Bapak Ibu, pergunakan kesempatan yang ada, waktu yang Tuhan berikan kepada kita saat ini, Bapak Ibu. Beritakan Injil kepada orang-orang di sekitar kita. Mari kita turut serta menuntaskan amanat agung bagi Tuhan Yesus Kristus. Tepuk tangan buat Tuhan kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu, lihat gambar ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin tidak pernah dengar seorang yang namanya Edward Kimball, Bapak Ibu. Saya pun awalnya, sopo ini? Tidak pernah mendengar namanya Edward Kimball, Bapak Ibu. Dia orang yang sederhana, Bapak Ibu. Dia orang yang tidak populer.
Dia hanya seorang guru sekolah minggu. Kita mungkin mendengarnya sangat asing sekali, Bapak Ibu. Ini yang ujung atas ini, yang namanya Edward Kimball ini, Bapak Ibu. Suatu hari, Edward Kimball ini mendatangi seseorang yang bekerja sebagai pelayan di toko sepatu, Bapak Ibu. Orang itu masih remaja, didekati, didoakan, diinjili. Dia bekerja di sebuah toko sepatu, orang yang sangat sederhana, orang yang tidak terkenal, diinjili, diberitakan kabar baik, dihampiri pada saat menata sepatu di belakang toko itu, di raknya. Singkat cerita, seorang remaja itu akhirnya menjadi murid sekolah minggunya, Bapak Ibu. Kemudian dengan berjalannya waktu, orang yang sebagai penjaga toko sepatu itu, dia bertumbuh secara kerohaniannya yang luar biasa. Dan orang itu kita tahu akhirnya bernama D.L. Moody, Bapak Ibu. Dia seorang penginjil yang sangat terkenal, Bapak Ibu. Dari seorang biasa, dari seorang sederhana, diinjili oleh seorang yang sederhana pula, seorang pemalu, yaitu hanya guru sekolah minggu. Tapi luar biasa, orang remaja itu akhirnya menjadi seorang penginjil yang terkenal, yaitu pelayan di toko sepatu ini bernama D.L. Moody, Bapak Ibu. Singkat cerita, D.L. Moody ini menjadi seorang penginjil yang terkenal di zamannya. Kemudian dia pergi ke Inggris, tepatnya di kota Liverpool, tanggal 17 Juni tahun 1873. Di situ dia mengadakan KKR, di sebuah gereja yang dipimpin oleh gembala yang masih muda. Gembala itu namanya F.B. Meyer, Bapak Ibu. Dia KKR di tempat itu, F.B. Meyer mendengarkan apa yang disampaikan oleh D.L. Moody itu. D.L. Moody menceritakan seorang guru sekolah minggu yang telaten, yang taat, yang setia. Sebuah cerita yang menyayat hatinya F.B. Meyer. Singkat cerita, F.B. Meyer ini tergerak, kemudian dia bangkit, Bapak Ibu, dia mau menjadi pemberita Injil. Sejak saat itu dia mengalami perubahan di dalam kehidupannya. Dia mulai aktif dalam kegiatan-kegiatan kerohanian, dan singkat cerita F.B. Meyer ini menjadi penginjil yang luar biasa pula di zamannya, Bapak Ibu. Kemudian suatu hari, F.B. Meyer ini berkunjung ke Amerika, dia keliling ke Amerika, sampailah di satu kota yang bernama Northville, Massachusetts. Kemudian di dalam KKR-nya, F.B. Meyer ini memenangkan seorang pemuda yang bernama J. Wilbur Chapman, Bapak Ibu. Chapman akhirnya menjadi pemberita Injil yang luar biasa karena terinspirasi oleh perjuangan dan kisah dari F.B. Meyer ini. Kemudian Wilbur Chapman ini pun akhirnya menjadi penginjil yang luar biasa. Dalam beberapa tahun kemudian, asistennya yang bernama Billy Sunday ini, Bapak Ibu, dia terinspirasi dengan Wilbur Chapman ini dalam pemberitaan Injil. Kemudian Billy Sunday pun pada akhirnya menjadi penginjil yang luar biasa di zamannya. Dia bisa membawa banyak orang, ribuan orang bertobat, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Kemudian Bapak Ibu, Billy Sunday ini membentuk suatu perkumpulan pengusaha muda dengan harap bahwa organisasi itu bisa menjangkau kota bagi Kristus. Terjangkaulah seorang anak muda, pengusaha muda yang bernama Mordecai Ham. Mordecai Ham seorang pemuda yang berapi-api dalam memberitakan Injil. Kemudian dia punya kerinduan, dia punya pergumulan. Dia berdoa supaya Tuhan itu mengirimkan seorang anak muda yang mau dipakai Tuhan secara luar biasa. Singkat cerita, dia kemudian mendapat jawaban doa melalui mimpinya bahwa dia harus mengadakan KKR dalam sekolah menengah umum. Akhirnya kerinduannya terjawab. Suatu hari dia mengadakan KKR dalam sekolah menengah umum tahun 1932.
Dalam KKR itu turut seorang remaja, Bapak Ibu. Seorang remaja yang tinggi semampai, tiap malam dia mengikuti KKR itu. Dan dia merasa tiap malam merenung, seolah-olah Mordekai itu dalam KKR-nya itu selalu menunjuk-nunjuk kepadanya. Bapak Ibu, tangannya senantiasa seolah-olah menunjuk-nunjuk kepadanya. Hari terakhir ada seorang anak muda yang tinggi semampai itu, dia datang ke depan, dia menyerahkan hidupnya kepada Kristus. Lah ternyata seorang anak muda itu bernama Billy Graham. Bapak Ibu mungkin pasti kenal dengan yang namanya Billy Graham ini. Dia seorang penginjil yang luar biasa yang bisa membawa jutaan orang bertobat kepada Kristus. Bapak Ibu, pertanyaannya adalah, apakah seorang guru sekolah minggu yang sederhana itu, yang pemalu, yang bernama Edward Kimball itu, mempunyai bayangan bahwa sederet nama yang akan muncul dalam penginjilan itu akibat dari dia mau menginjili seorang penjaga toko sepatu? Tidak, Bapak Ibu. Mungkin dia tidak pernah berpikir seperti itu. Apakah dia sudah membayangkan bahwa akan lahir seorang yang bernama D.L. Moody, F.B. Meyer, Wilbur Chapman, Billy Sunday, Mordekai, dan terakhir Billy Graham? Tentu saja tidak, Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu, saat ini orang yang namanya Edward Kimball itu, dia di surga pasti tersenyum puas bahwa buah pelayanannya berdampak sedemikian panjang bagi pelebaran kerajaan Allah di bumi ini. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Nah, ini pelajaran buat kita semua, Bapak Ibu. Kebanyakan kita mau melakukan sesuatu kalau kita ini melihat endingnya dulu. Wih, kalau endingnya cerah, masa depannya baik, aku mau melakukan. Tapi kalau wong belum jelas tujuannya, belum jelas masa depannya seperti apa, kita kebanyakan enggan melakukannya, Bapak Ibu. Dalam pelayanan seharusnya kita ini tidak milih-milih orang, Bapak Ibu. Mungkin pelayanan kita ini dipercaya mulai dari hal yang kecil, dari hal yang sederhana. Lakukan dengan tulus, lakukan dengan setia. Apa yang kita tabur tidak akan pernah menuai dengan sia-sia. Amin. Yang kita tabur pasti menuai, Bapak Ibu. Dan Tuhan bisa memakai orang biasa menjadi orang luar biasa di dalamnya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, mungkin Edward Kimball ini tidak pernah berpikir, Bapak Ibu, bahwa karena dia menginjili seorang pegawai toko sepatu, akhirnya bisa sampai kepada Billy Graham, seorang penginjil yang luar biasa. Mari Bapak Ibu, kita lakukan, beritakanlah kabar baik. Meskipun orang yang kita layani ini orang-orang yang sederhana, meskipun orang yang kita layani ini menurut kita orang yang tidak punya potensi, tapi Tuhan dapat memakai orang itu menjadi orang yang luar biasa di kemudian hari. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita, Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, di bulan misi, bulan September ini mengingatkan kita semua, mari tuntaskan amanat agung supaya orang diselamatkan melalui kehidupan kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan buat Tuhan dulu, Bapak Ibu. Yang ketiga, Bapak Ibu. Yang ketiga, jika kita tidak memberitakan Injil, kita ini adalah orang yang jahat di dunia ini. Lah kok bisa? Mungkin Bapak Ibu bertanya, lah kok bisa? Gitu. Bapak Ibu ingat, ada kisah Lazarus dan orang kaya, Bapak Ibu. Singkat cerita, kedua-duanya ini pada akhirnya meninggal. Orang kaya itu akhirnya berada di neraka, Lazarus berada di surga. Dia ada di pangkuan Bapak Abraham. Saya bacakan ayat ini dengan cepat, Lukas 16. Mungkin Bapak Ibu bisa dibaca di rumah kisah ini ayat 24-28, ayat 24. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini.
Kemudian saya lompat aja ayat yang ke-26, 25 maksudnya. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia dapat hiburan dan engkau sangat menderita. 26. Selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Jadi antara surga dan neraka ada jurang yang tidak terseberangi. Kata orang itu demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu, di sini jelas Bapak Ibu, jadi kalau surga dan neraka itu ada jurang yang tidak bisa terseberangi. Kemudian orang kaya itu minta tolong kepada Lazarus supaya mengingatkan di dunia ada 5 saudaranya yang belum bertobat, yang belum mengenal Tuhan. Bapak Ibu, banyak cara untuk kita ini bisa memberitakan Injil kepada orang-orang di sekitar kita. Kita bisa mendoakan orang itu, kemudian kita bisa bersaksi, kemudian kita bisa berbuat baik kepada orang itu, karena kita harus menjadi terang, menjadi garam, Bapak Ibu. Banyak cara, Bapak Ibu. Bapak Ibu, mama saya sebelum mengenal Tuhan, dia orang yang taat pada keyakinannya yang lama, Bapak Ibu. Anak-anaknya sudah menjadi orang percaya kepada Tuhan. Om dan tante saya pun sudah banyak yang sudah menjadi anak Tuhan. Mama saya kalau diinjili, kalau diberitakan kabar baik, dia pasti berkata, urusanmu urusan sendiri, urusan saya urusan sendiri. Suatu hari dia sakit, karena sudah berusia, sudah tua, dia mengalami osteoporosis karena usia. Ketika dirongsen tulangnya yang biasa, tulang belakang itu ada kotak-kotak, itu segitiga, ada yang keropos. Ketika bangun pagi harus mau berdiri gitu, harus menunggu beberapa lama baru mulai berjalan karena mengalami kesakitan. Suatu hari saya pulang ke kota saya tanya, mau didoakan? Mau gitu. Akhirnya saya doakan dan puji Tuhan saat itu mengalami kesembuhan, Bapak Ibu. Dia mengalami mujizat, mengalami sesuatu yang tidak terbantahkan, dia mengalami kesembuhan. Sejak saat itu ketika diinjili, dia manggut-manggut dan tepat pada tanggal 12 Mei 2019, mama saya boleh dibaptis dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Dimanapun kita berada, orang-orang di sekitar kita bisa mendoakan, kita bisa mengabarkan kabar baik. Bapak Ibu, ada seorang bapak, suatu hari ini customer saya, suatu hari datang ke tempat kerja saya karena sudah lama tidak ketemu, dia kalau order cuma telepon-telepon gitu aja. Suatu hari dengar suaranya, tapi saya tidak bisa melihat kondisinya. Suatu hari dia datang dengan tangannya yang terbungkus. Dari jari sini sampai tengah-tengah, ini kelihatan, ada bungkusnya kelihatan di situ, Bapak Ibu. Saya tanya, loh Pak, tangannya kenapa? Saya habis ketubruk sepeda motor, sudah setahun ini, tangan saya jarinya tidak bisa menggenggam, kemudian tangan ini kalau digerakkan ini sakit sekali, tidak pernah bisa digerakkan. Hari itu di depan meja saya bilang, mau saya doakan? Oh mau. Setelah saya ajak berdoa, setelah saya doakan, beberapa menit kemudian dia mengalami kesembuhan, Bapak Ibu. Dia kaget, Bapak Ibu. Kok sampean iso ngono gak ngomong kebiyen? Saya bilang, loh Pak, bukan saya ini Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Loh, sopo? Dia tidak tahu. Rupanya dia belum pernah mendengar nama Yesus. Ya, dengan leluasa saya bisa menjelaskan tentang Tuhan Yesus. Dia Allah yang berkuasa. Dia jalan kebenaran dan hidup, dia cahaya itu, dia terang itu,
kemudian dia kebangkitan, dia yang awal, dia yang akhir, dia manggut-manggut Bapak Ibu. Dia mendapat sesuatu yang tidak bisa dibantah lagi, dia mengalami mujizat dan saat itu setidaknya dia mendengar nama Yesus, nama yang berkuasa baik di surga maupun di bumi, yaitu dia karena dia adalah Allah yang maha besar. Amin Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, dimanapun juga kita bisa memberitakan kabar baik. Mungkin di tempat umum kita duduk, orang tanya bagaimana kondisi kesehatan, kita bisa bersaksi bagaimana kesehatan kita. Mungkin kita pernah sakit dan ditolong Tuhan. Mungkin bagaimana anaknya, saat ini anaknya di mana, kita bisa bersaksi bagaimana Tuhan pernah menolong anak-anak kita. Bagaimana dengan kondisi pekerjaan, kita bisa menyaksikan kebesaran Tuhan lewat pekerjaan kita. Jadi banyak hal Bapak Ibu, untuk kita bisa bersaksi buat orang lain. Jangan sampai kita ini tidak mengabarkan kabar baik itu. Bapak Ibu, seumpama ada orang yang sakit kanker dalam stadium keempat mungkin. Orang itu hampir mati. Kita ini punya obatnya yang bisa menyembuhkan kanker itu. Tetapi kita tidak mau ngasih. Akhirnya orang itu sakit parah, meninggal dunia, masuk ke neraka. Kita termasuk orang yang jahat Bapak Ibu. Saudara-saudara kita, orang yang kita kasih, orang tua kita, itu seolah-olah kalau belum mengenal Tuhan, dia sedang mengalami kanker rohani stadium 4. Kita tahu jalannya, kita tahu caranya, tapi ketika kita tidak memberitahu, kita ini orang yang jahat. Membiarkan mereka pada saatnya meninggal dan akhirnya mereka masuk ke neraka. Bapak Ibu, jangan sampai kita menjadi orang yang jahat. Kita tidak mau memberitahu tentang jalan kebenaran itu, sehingga mereka pun bisa diselamatkan. Amin Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, mungkin suatu hari kita sudah memasuki kehidupan kekal semua, kita di surga. Mereka yang belum kenal Tuhan, mungkin teman kita, sahabat kita, orang tua kita, saudara kita ada di neraka, dia memandang ke atas, wah kamu ini orang jahat, kamu tahu jalan ke situ, kamu tahu kebenaran, kenapa pada saat hidup tidak mau memberitahu saya? Kita termasuk orang yang jahat Bapak Ibu. Kemudian kalau kita suatu hari ketemu dengan teman di surga, orang itu pernah kita injili, pasti dia berkata, terima kasih karena kamu, saya berada di tempat yang mulia ini. Karena engkau mengabarkan Injil, engkau mengabarkan kebenaran, engkau mengabarkan kabar baik bagi saya. Ini hal yang luar biasa Bapak Ibu. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang jahat dengan tidak mau memberitakan kabar baik, tidak mau memberitakan berita Injil, tidak mau memberitakan kebenaran kepada orang-orang yang kita kasih dan kepada orang-orang di sekitar kita. Lukas 15 ayat yang 10 katakan, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Jadi yang membuat Allah dan seisi surga bersukacita karena ada orang berdosa yang diselamatkan dan karena ada orang percaya yang memberitakan Injil Yesus Kristus kepadanya. Pastikan orang itu adalah kita semua yang hadir pagi hari ini di tempat ini. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Bapak Ibu. Yang terakhir Bapak Ibu, kita harus memberitakan Injil karena adanya pertanggungjawaban kita di hadapan Allah. Bapak Ibu, dalam 1 Korintus 9 ayat 23 sampai 27. 1 Korintus 9 ayat 23 sampai 27. Maaf, saya bacakan ini. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapatkan hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya.
Tiap-tiap orang yang turut ambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh sesuatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Bapak Ibu, kesibukan dalam pelayanan kadang bisa membahayakan kerohanian kita. Kesibukan dalam pelayanan kadang menggantikan kesendirian kita dengan Tuhan. Itu yang perlu kita waspadai. Bisa saja kita bisa menikmati apa yang kita lakukan untuk Tuhan, tapi kita ini mengesampingkan apa yang bisa Tuhan lakukan buat kita, Bapak Ibu. Kita harus hati-hati, makanya Rasul Paulus ini menggambarkan seperti olahraga lari, olahraga tinju. Pada saat itu orang-orang Korintus sangat familiar dengan dua macam olahraga ini, Bapak Ibu. Jadi seorang pemenang dalam suatu pertandingan itu harus punya kedisiplinan diri. Seorang atlet, apalagi digambarkan itu seorang pelari yang harus memenangkan pertandingan, bukan hanya sekedar ikut lomba saja, tetapi harus bisa menjadi seorang pemenang. Dia harus berlatih dengan disiplin, menempa dirinya dengan berbagai latihan-latihan yang keras, membagi waktunya supaya efektif di dalam kehidupannya, sehingga dia bisa mampu menunjukkan prestasinya dan pada akhirnya memperoleh hadiah, Bapak Ibu. Demikian pula dalam pemberitaan Injil, Bapak Ibu. Kita perlu melatih tubuh kita perlu melatih emosional kita perlu melatih roh kita perlu melatih karakter kita, agar sesuai dengan firman Tuhan, agar sesuai dengan kehendaknya, supaya karya Tuhan itu terlihat nyata di dalam kehidupan kita, dan itu merupakan sarana kita ini untuk bisa mempermuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu, kemudian yang kedua, ada tujuan yang mulia. Seorang atlet pelari ini, dia punya tujuan supaya dia bisa memperoleh hadiah. Dia mengejar yang namanya mahkota itu. Pada saat itu, mahkota yang diberikan itu hanya daun-daun yang dirangkai, Bapak. Mahkota yang fana sebentar saja itu bisa layu. Nah itu mereka berusaha semaksimal mungkin supaya memperoleh mahkota yang bisa layu. Kita lebih dari itu. Yang kita kejar ini mahkota kehidupan, Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, jangan kita lengah, Bapak Ibu. Kita punya tujuan yang jelas, kita berlari ke arah yang jelas, bukan ke arah yang sembarangan. Kita tahu startnya dari mana, finishnya dari mana. Kita mengejar mahkota itu supaya kita pada akhirnya beroleh mahkota kehidupan yang kekal. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, di sini dikatakan ada latihan yang terarah, Bapak Ibu. Jadi latihan itu tidak hanya sekedar latihan, Bapak Ibu, tapi latihan itu diarahkan untuk satu tujuan yang jelas, ada visi yang jelas yang akan ditujunya nanti. Kita setuju bahwa latihan olahraga yang teratur itu pada saatnya akan meningkatkan energi dan stamina seseorang. Pelari yang konsisten, dia akan selalu siap kapanpun untuk mengikuti suatu perlombaan. Demikian pula kita sebagai anak Tuhan, jika kita ini berlatih secara konsisten dalam doa, dalam membaca Alkitab, dalam merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan itu, kemudian menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan, maka kita pasti mempunyai energi yang lebih banyak supaya kita ini mampu berjalan bersama Tuhan, mampu melakukan pekerjaan Tuhan, kemudian kita menjadi orang yang tidak mudah menyerah, sehingga kehidupan kita pada akhirnya mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Yang keempat, yang terakhir, Bapak Ibu, adanya
pengorbanan. Rasul Paulus mengibaratkan, memberi gambaran seorang petinju. Seorang petinju itu harus berlatih sungguh-sungguh, baik fisiknya maupun tekniknya, kemudian melatih dirinya, mungkin mukanya, tubuhnya, supaya kebal terhadap pukulan, karena kita tahu olahraga tinju itu pasti kena pukul dari lawan. Rasul Paulus itu melatihnya dengan sungguh-sungguh, Bapak Ibu. Dalam pekerjaan Tuhan diibaratkan seperti itu, supaya dia sendiri tidak pada akhirnya ditolak. Mari Bapak Ibu, kita aktif melatih diri, menguasai diri kita sendiri, supaya kita juga pada akhirnya tidak ditolak, tetapi memperoleh mahkota kehidupan yang kekal. Amin. Supaya kelak kita juga kedapatan termasuk orang-orang yang tetap setia, tetap taat dalam memberitakan kabar baik, memberitakan Injil, tetap taat melayani, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui pekerjaan kita, melalui apa yang kita kerjakan, apa yang kita tabur. Dan saya yakin dan percaya, yang kita kerjakan saat ini tidak pernah sia-sia. Amin. Bapak Ibu, sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu, di bulan misi, bulan 9 ini, mengingatkan kita semua, kita beritakan kabar baik, kita beritakan Injil kepada orang-orang di sekitar kita. Kita ambil bagian dalam menuntaskan amanat agung untuk mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Hari ini kita sudah belajar beberapa hal, Bapak Ibu. Jadi, mengapa kita ini harus memberitakan Injil? Yang pertama tadi, karena semua manusia butuh yang namanya keselamatan. Yang kedua, setiap orang Kristen harus memberitakan Injil. Yang ketiga, jika kita tidak memberitakan Injil, kita ini adalah orang yang jahat di dunia ini. Yang keempat, kita harus memberitakan Injil karena adanya pertanggungjawaban kita kepada Allah. Amin. Sekali lagi tepuk tangan yang panjang buat Tuhan Yesus. Mari kita tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini kami boleh belajar sebagian akan firman-Mu Tuhan. Di bulan September, bulan misi ini Tuhan, kami boleh belajar Tuhan, kami mau setia Tuhan. Kami mau mengabarkan kabar baik, kami mau mengabarkan Injil kepada orang-orang di sekitar kami. Kami mau turut ambil bagian dalam menuntaskan amanat agung ini Tuhan, supaya banyak orang diselamatkan, memperoleh keselamatan yang pasti di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan, supaya nama-Mu dipermuliakan melalui kehidupan kami semua. Terima kasih ya Bapa, hamba-Mu berhenti berbicara Tuhan, kami yakin dan percaya Roh Kudus-Mu tetap berbicara kepada kami semua, menuntun kami dalam kehidupan kami, supaya kami bertumbuh di dalam kerohanian dan pengenalan akan Engkau lebih lagi Tuhan, supaya kehidupan kami semakin hari semakin sempurna di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Kami mengucap syukur buat kehadiran-Mu pada pagi hari ini. Dan kami percaya Tuhan, kehadiran-Mu akan mengubah kami. Terima kasih buat hamba-Mu, Bapak Simon Sukoco yang telah memberitakan isi hati-Mu, di mana telah menugaskan kami Tuhan untuk menjadi pemberita Injil. Kami percaya Tuhan, ini berat buat kami. Oleh sebab itu Tuhan, beri kami pengertian, pengenalan dan pengalaman untuk melihat masa depan kami yang penuh kemenangan, karena kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang menyertai kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Berkati Bapak Simon Sukoco. Permuliakan nama-Mu atas hamba-Mu ini. Nyatakan kemuliaan-Mu, kasih dan pemeliharaan-Mu atas hamba-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu.
Tuhan, layakkan kami untuk membawa bangsa kami kepadamu. Karena kami percaya Tuhan, dunia sedang goncang. Tapi Indonesia ada dalam cengkeraman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan perlindungan-Mu atas Indonesia. Kami percaya pemulihan terjadi di Indonesia Tuhan. Kemakmuran terjadi, keadilan terjadi. Apapun yang terbaik terjadi di Indonesia. Permuliakan nama-Mu Bapa. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kasih-Mu atas Indonesia. Terima kasih Bapa, terima kasih kami juga berdoa untuk Presiden kami Bapak Jokowi. Dan seluruh jajaran yang telah Kau berikan Tuhan. Tanggung jawab yang besar atas Indonesia. Beri hikmat-Mu. Beri ketulusan dalam memerintah. Supaya nama Tuhan yang dipermuliakan. Biarlah setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Di Indonesia Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk gereja-Mu, Diaspora Sejahtera dimanapun Kau dirikan Tuhan. Kau memberkati gereja-Mu, Kau memelihara gereja-Mu. Kau sendiri Tuhan yang menuntun anak-anak-Mu dimanapun anak-anak-Mu ada saat ini. Kami percaya Tuhan, kami sangat percaya. Engkau akan memenuhi segala kebutuhan anak-anak-Mu. Engkau menyembuhkan segala penyakit anak-anak-Mu. Karena pemeliharaan-Mu yang ajaib atas anak-anak-Mu. Kami berdoa juga Tuhan untuk hamba-Mu Bapak Sudi Dharma. Sebagai gembala kami yang ada di Diaspora Sejahtera ini. Dimanapun saat ini Pak, hamba-Mu ini ada. Tuhan penyertaan-Mu atas dia. Nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu. Kasih dan kebesaran-Mu atas dia. Sehingga nama-Mu saja yang dipermuliakan. Juga hamba-Mu Bapak Erlangga Tuhan. Kau menyertai dalam pelayanannya. Kau menyertai dalam apa saja yang dibutuhkannya. Engkau menyediakan yang terbaik buat hamba-Mu ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami saat ini Tuhan membawa persembahan kami kepadamu. Karena kami percaya persembahan yang ada pada kami, yang telah kami bawa kepadamu, ini semua milik-Mu dan datang daripadamu. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kuasa, kerajaan, sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saya percaya semua kita diberkati oleh firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Amin. Saya ingin berkati pulih angkat tangan, kita berikan sorak-sorai yang panjang buat Yesus Kristus Tuhan. Saya undang Bapak Ibu kita pakai berdiri kita angkat diri pada saat pagi hari ini. Tinggikan dirimu, mengatasi Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur, terima kasih ya Bapa.
buat kehadiran Tuhan di tengah ibadah kami. Kami percaya Tuhan sudah melawat kami, sudah menjamah setiap kami. Bahkan kebenaran firman Tuhan, isi hati Tuhan nyatakan buat setiap kami. Untuk kami tidak menjadi pendengar firman Allah, namun kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami percaya saat kami menjadi pelaku firman Tuhan, Tuhan mengiring kami, Tuhan menyertai kami. Yang sesuatu kami lakukan akan berdampak Tuhan, banyak jiwa diselamatkan dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat ibadah kami pada siang hari ini. Sebentar kami akan mengakhiri dan kami akan ke tempat ini Tuhan, untuk kembali kami ke tempat kami masing-masing. Kami pun percaya Tuhan, bahwa Engkau Allah telah bukan tingkah pilihan untuk berkati kami semua. Mari Bapak Ibu yang percaya, angkatlah kedua belah tangan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau sukacita. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, dan dalam nama Tuhan Yesus diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk, diberkatilah engkau pada waktu engkau keluar, diberkatilah ibadah dan pelayananmu, diberkatilah pekerjaan bisnismu, diberkatilah keluarga rumah tanggamu. Orang tua pun diberkati Tuhan. Apapun kau kerjakan buat Tuhan berhasil. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh yang Kudus yang menyertai, melindungi, memberkati dari sekarang merenata hingga kekal selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan katakan amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati.